Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita akan meneruskan kajian kitab Qaulul Mubin. Pada malam ini kita akan menjelaskan tentang beberapa kesalahan dalam kaifiyat sujud sahwi dan tempat sujud sahwi, serta sebab-sebab yang mengharuskan kita melakukan sujud sahwi. Perkara sujud sahwi adalah satu perkara yang harus diketahui oleh imam. Siapa saja yang bertindak menjadi imam, maka dia harus mengetahui hukum-hukum sujud sahwi. Jika tidak, mungkin atau barangkali dia meninggalkan satu kewajiban, yaitu sujud sahwi. Misalnya dia meninggalkan tasyahud awal dan di akhir dia tidak sujud sahwi. Jadi seorang imam harus mengetahui hukum-hukum sujud sahwi. Ikhtalafa al-fuqaha fi kayfiyatil akhdhi bil ahadits al-waridah fi sujud sahwi. Para ulama fuqaha berbeda pendapat tentang kaifiyat, yaitu tentang memahami dan mengartikan hadis-hadis yang berbicara tentang sujud sahwi. Ada beberapa hadis yang menjelaskan sujud sahwi. Ada yang menyebutkan Rasulullah sujud sahwi sebelum salam, dan ada hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW sujud sahwi sudah salam. Sujud sahwi itu ada dua kemungkinan, dilakukan sebelum salam atau sesudah salam. Dan sebab-sebab sujud sahwi itu bisa jadi karena meninggalkan rukun, meninggalkan kewajiban. Faminhum man qala, di antara ulama ada yang mengatakan innahu qabla salam bil itlaq, bahwa namanya sujud sahwi itu selalu sebelum salam, mutlak. Bagaimanapun bentuknya, meskipun itu karena ragu atau lupa, menambah atau mengurang, meninggalkan rukun atau kewajiban, mutlak dilakukan sebelum salam. Ini satu pendapat. Wa minhum man dhahaba ila annahu ba'da salam bi-itlaq. Sebahagian berpendapat bahwa sujud sahwi itu secara mutlak sesudah salam, bagaimanapun bentuk sahwinya. Ragu, lupa, menambah rakaat atau mengurang rakaat, meninggalkan rukun atau kewajiban, kata mereka mutlak sesudah salam. Ada pendapat yang mengatakan bebas memilih. Dia silakan memilih, tidak ada ketentuannya harus sesudah salam maupun sebelum salam, dua-duanya sama bolehnya secara mutlak. Secara mutlak maksudnya boleh dia itu melakukannya sesudah salam maupun sebelum salam. Wa asahul aqwal wa adharuha kama yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Majmu'il Fatawa. Dan pendapat yang paling sahih dan yang paling benar adalah seperti yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu'il Fatawa, yaitu al-farqu baina az-ziyadati wan naqs wa baina as-shakki ma'a at-tahri wa as-shakki ma'a baqa'i 'ala al-yaqin. Jadi beliau membedakan kondisi-kondisi yang ada. Membedakan antara apabila seorang itu menambah lebih dari rakaat yang seharusnya, dari sujud yang seharusnya. Misalnya orang melakukan 3 kali sujud. 3 kali sujud dia. Seharusnya kan 2 kali kan begitu ya.
Nah, ini 3 kali dia sujud. Atau menambah rakaat. 2 rakaat seharusnya menjadi 3 rakaat. Dan mengurangi itu bisa jadi mengurangi rukun, misalnya dia cuma sujud 1 kali, atau dia mengurangi rakaat, misalnya sholat maghrib dia kerjakan 2 rakaat. Nah, kemudian juga dibedakan antara asy-syakki ma'at tahari. Syak ma'at tahari artinya keraguan, ya, tapi disertai dengan tahari, berusaha untuk mengetahui mana yang lebih mendekati kepada kebenaran. Wasyakki ma'al baqa 'alal yakin. Syak tapi dia masih memiliki keyakinan. Itu berbeda kondisinya. Ada orang yang ragu dia berapa rakaat ini ya. Tapi dia berusaha untuk mengetahui, untuk mencari tahu, wah ini kira-kira 3 rakaat. Nah, ada yang ragu tapi ada satu yang diyakininya. Enggak. Saya belum 3 rakaat, saya masih 2 rakaat. Jadi keraguan juga berbeda-beda. Wa hadhihi ihda riwayat Ahmad. Ini adalah salah satu riwayat dari Ahmad dan pendapat Malik, ya. Wa qaulu Malik qaribun minhu, dan pendapat Malik lebih mendekati kepada pendapat ini. Walaysa mithluhu, namun tidak seperti pendapat tersebut. Faman taraka at-tashahhud al-awwal, barang siapa yang meninggalkan tashahhud awal jika salatnya memiliki 2 tashahhud, sajada qabla salam, maka dia sujud sahwi sebelum salam. Nah, ini para ulama sepakat untuk bentuk ini. Kenapa? Karena ini terjadi pada diri Rasulullah. Rasulullah SAW suatu ketika lupa tashahhud awal. Beliau langsung berdiri. Lalu beliau melakukan sujud sahwi sebelum salam. Ya, maka mereka mengatakan, ya, untuk bentuk seperti ini, untuk kasus seperti ini, maka sujudnya adalah sebelum salam. Lalu mereka berbeda pendapat, bagaimana kalau dia sujud sudah salam? Nah, menurut pendapat yang ketiga tadi, yaitu boleh secara mutlak bagaimanapun kondisinya, maka tidak mengapa. Atau yang mengatakan sebelum salam, sudah salam secara mutlak, maka mereka membolehkannya. Nah, demikian kepada kejadian Allah wa iyyakum. Baik. Jadi ketentuannya barang siapa yang meninggalkan tashahhud awal, maka dia sujud sebelum salam. Wa man zada sajada ba'da salam. Nah, ini juga terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau salat, ya, menambah dari rakaat yang ada atau menambah rakaat yang ada, maka dia sujud sesudah salam. Barang siapa yang menambah rakaat, misalnya salat 4 rakaat menjadi 5 rakaat, maka ketika dia tahu bahwasanya dia sudah salat 5 rakaat, tentunya dia harus sujud sahwi. Baik itu diingatkan di dalam salat maupun di luar salat. Jika kondisinya, jika bentuk kita katakan sahwinya itu, lupanya itu adalah berupa penambahan, maka dia sujud sesudah salam. Fa idza sadda fataharra, jika dia ragu tapi dia berusaha untuk mencari tahu, untuk mencari mana yang diyakininya, sajada ba'da salam, maka dia sujud sesudah salam. Wa idza syakka fa bana 'ala al-yaqin, namun jika dia ragu lalu dia melakukan apa yang diyakininya, misalnya menurut dia ini saya yakin 2 rakaat, tapi dia ada keraguan, tapi dia yakin ini 2 rakaat, ya, maka dia sujud sebelum salam. Tapi kalau ragu, betul-betul ragu, dia dihadapkan 2 pilihan, belum bisa menentukan 2 atau 3 rakaat, tapi dia berusaha untuk mencari tahu 3 rakaat. Tahu, paham bedanya? Dengan yang kedua, yaitu dia yakin 2 rakaat, tapi ada keraguan, tapi dia ada satu yang diyakininya. Nah, itu bentuk yang kedua tadi, yang itu sujud sesudah salam. Kalau yang ini, ya, sujud keraguan disertai dengan yakin, artinya keraguan tapi dia meyakini sesuatu,
makanya dia sujud sebelum salam. Apa? Sujud sebelum salam. Wa idza sallama min nafsin sajada ba'da salam. Jika dia salam, ya, dia salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ternyata ada kekurangan di dalam salatnya, maka dia sujud sesudah salam. Ya, sudah salam. Nah, demikian ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullah taala aidan, wa hadha al-qawl huwa alladhi yusta'malu fihi jami'ul ahadits. Dan pendapat inilah yang bisa mengamalkan semua hadis-hadis yang ada. Jadi dibuat perincian sedemikian rupa. Demikian yang menjadi azan ya Allah wa jami'an, wa la yutraku minha hadis. Tidak ada satu hadis pun yang ditinggalkan. Ya, ma'al qiyas as-sahih fi ma lam yarid fihi nasun. Dengan mengkiaskan, menganalogikan, menyamakan ya kasus-kasus yang belum ada nasnya, ya dengan kasus-kasus yang sudah ada nasnya, yaitu dengan pendekatan-pendekatan. Wa ilhaq ma laysa bimansus bima yasbihu minan nusus, dan menyamakan perkara-perkara yang belum ada nasnya dengan perkara yang sudah ada nasnya, yaitu dengan mengamalkan atau menggunakan qiyas. Demikian penelitian azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Nah, itu adalah perincian yang dibuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan itu kata beliau, ya kata penulis buku ini adalah pendapat yang paling tepat, yang paling sesuai dengan kebenaran. Wa min al-akhta allati taqa'u li ba'dil musallin fil halati allati yanbaghi 'alaihi an yasjudu ba'da salam. Jadi antara kesalahan yang terjadi pada sebahagian orang yang salat pada kondisi yang mana seharusnya mereka sujud sesudah salam, yaitu tarkuhu halan nisyanihi. Mereka meninggalkan sujud sahwi halan nisyanihi, ketika mereka lupa. Fa minal fuqaha man qala idza qala al-fasl lam yasjud wa lam yabni wa lam yahadda haula'i usul al-fasl li ghairi qawlihi, wa hadha qawlun katsir min ashabi Syafi'i wa Ahmad. Jadi ada sebagian orang yang sudah lupa di dalam salat, tapi dia enggak sujud sahwi. Mungkin dia enggak tahu ada di sana syariatan sujud sahwi. Ya, di antara para ulama ada yang mengatakan idza tala al-fasl lam yasjud wa lam yabni. Jika panjang al-fasl, yaitu rentang waktu antara satu rukun dengan rukun yang lainnya, di mana dia lupa. Jadi misalnya seorang lupa dia seharusnya duduk di antara dua sujud. Seharusnya. Tapi dia ternyata duduk tasyahud. Lama sekali kan begitu ya. Nah, apa yang harus dia lakukan? Ini lupa ini. Dia lupa. Dia niatnya itu bukan untuk duduk di antara dua sujud. Karena yang dibacanya at-tahiyatul lillah kan begitu ya. Sementara seharusnya dia apa? Seharusnya dia duduk di antara dua sujud. Nah, kalau terlalu panjang ini seharusnya dia sujud sahwi. Nah, ada sebagian orang yang tidak melakukannya. Nah, para ulama di sini tidak memberikan perincian. Ya, seberapa jauh atau seberapa lamakah seorang itu dapat dikatakan lupa dia. Misalnya dia sujud, lama kali sujud. Ya. Dan dia bingung. Dia ini sudah dua kali sujud atau satu kali sujud. Ya. Lalu dia tetapkan, wah saya satu kali sujud, lalu dia sujud lagi. Nah, berarti dia sudah lupa pada sujud yang lama itu. Nah, untuk satu kelupaan seperti ini seharusnya dia sujud sahwi. Gak mungkin orang sujud lama kali mikir ya, ini kadang-kadang ada juga seperti itu. Ya, lama sekali dia sujud. Lalu ternyata dia bukan mikir dia. Ini berapa kali sujud? Satu kali atau dua kali? Satu kali, dua kali. Banyak gitu kancing dia kan gitu. Ternyata ya satu kali katanya. Ya, dia sujud lagi kan begitu ya. Dia sujud lagi. Nah, dalam masa yang panjang itu para ulama tidak menjelaskan seberapa lamakah dia bisa dikatakan lupa dia. Kan begitu ya, lupa orang ini. Nah,
tidak menjelaskan. Tapi kalau ternyata dia memang benar-benar lupa, ya, dan dia syak ma'al yakin atau ma'atahari, ada keraguan, baik itu dia tetapkan atau dia mengikuti apa yang diyakininya, maka seharusnya dia melakukan apa? Sujud sahwi. Nah, sebagian imam atau sebagian orang ada yang terjadi padanya kondisi seperti ini, namun dia tidak melakukan sujud sahwi. Nah, demikian yang kena azan ya Allah wa iyyakum. Nah, ini biasanya terjadi pada sujud dan duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud. Nah, di sini sering lupa. Ya, sudah berapa kali. Kalau misalnya ruku kan tentunya nggak ada yang lupa kan begitu ya. Tapi sujud itu biasa tuh kadang-kadang orang lupa. Dia udah sujud dua kali tadi, tapi dia merasa satu kali, hingga dia ragu di dalam sujudnya. Demikian juga orang yang duduk di antara dua sujud, dia kira tasyahud, ternyata apa? Seharusnya dia duduk di antara dua sujud. Kadang-kadang dia sudah tasyahud lagi, sudah gerak-gerakkan jari. Ternyata dia baru ingat, wah, saya belum duduk di antara dua sujud. Lalu dia batalkan apa namanya? Dia batalkan tasyahudnya. Dia sujud lagi, kan begitu? Lalu baru dia bangkit. Nah, dia terhitung sudah lupa di dalam sholat. Seharusnya dia sujud sahwi. Nah, kesalahan sebagian orang, dia tidak sujud sahwi. Wa qila yasjudu ma dama fil masjid. Ada yang mengatakan dia harus tetap sujud. Kalaulah dia misalnya tidak sujud, ya, langsung saja begitu, ya, kemudian salam, apakah dia tetap melakukan sujud sahwi? Sebagian mengatakan dia harus tetap melakukan sujud sahwi selama dia masih berada di dalam masjid. Ya, selama dia masih berada di dalam masjid atau tempat sholatnya, yaitu belum bergerak dari tempat sholatnya. Fa in kharaja, jika dia keluar dari masjid inqata'a, maka terputuslah. Tidak ada lagi sujud sahwi baginya menurut pendapat ini. Wa hadza huwa alladhi dzakarahu al-Kharqi wa ghayruhu. Itulah yang disebutkan oleh al-Kharqi, itu salah seorang ulama Hanabilah Hambali, dan ulama-ulama lainnya, dan itulah pendapat yang mansus, yaitu diriwayatkan dari Imam Ahmad, dan itu adalah pendapat Al-Hakam dan Ibnu Syabroman. Demikian itu. Baik. Jadi kelupaan seperti ini, nisyan seperti ini di dalam sholat seharusnya ya seseorang itu melakukan sujud sahwi. Baik. Wakilah ada yang mengatakan kullun minhum mamani'un min as-sujud. Ya. Tulul fasl wal khuruj minal masjid. Sebagian mengatakan bahwasanya ya keduanya itu tulul fasli, ya, jarak yang jauh, misalnya dia sudah habis sholat, sudah selesai sholat, panjang, zikir dan zikir sudah bahkan sudah ngobrol-ngobrol kan begitu ya, baru teringat dia, ada yang terlupa, ada yang mengingatkan misalnya, wah fulan tadi kamu sujudnya 1 kali, bukan 2 kali. Ya. Atau ada yang mengatakan, wah fulan, kamu tadi salat 3 rakaat, enggak 4 rakaat, kurang 1 rakaat. Nah, kalau panjang fasalnya, kata mereka ini menghalangi atau membuat dia tidak wajib sujud sahwi, atau terputuslah darinya kewajiban sujud sahwi. Nah, dan yang kedua al-khuruj minal masjid, dua-duanya ini menghalangi dia untuk melakukan sujud sahwi. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Nah, pendapat yang pertama dia mengatakan harus melakukan sujud sahwi berapapun panjang antara selesai sholatnya dengan dengan dia mengetahui dan sadar, ataupun dengan keluar selama dia masih berada di dalam masjid. Allahu a'lam. Baik. Jadi itu beberapa kondisi ya. Kadang-kadang orang itu habis sholat baru diingatkan dia bahwasanya dia telah lupa, atau baru teringat, dia sendiri teringat, wah saya tadi kayaknya sholat 2 rakaat bukan 4 rakaat. Atau dia mengatakan, wah tadi saya sholat 5 rakaat, banyak kali sujudnya, baru teringat dia, atau diingatkan oleh orang lain. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ya. Berapakah lama pemisah antara selesai sholat dengan dia teringat? Atau di sana ada batasan-batasannya, misalnya keluar dari masjid atau berbicara dengan orang lain dan seterusnya. Menurut pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad tadi, batasannya adalah selama dia tidak keluar dari masjid. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
Wa an Ahmad riwayatun ukhra, dan dari Imam Ahmad ada pendapat yang lain, ada riwayat yang lain dari beliau. Beliau berpendapat bahwasanya annahu yasjud wa in kharaja minal masjid wa taba'at. Dia tetap harus sujud walaupun dia sudah keluar dari masjid dan sudah jauh, sudah pulang ke rumah, bahkan sudah sampai di rumah. Paham? Tetap harus sujud sahwi. Demikian pendapat beliau, dan ini pendapat Al-Imam Syafi'i. Wa hadha huwa al-adhhar. Fa inna tahdida dzalika bimakan aw zaman la asla lahu fi syara', karena membatasinya dengan tempat ataupun waktu ini tidak ada asalnya di dalam syariat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian Ibnu Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Wa minal aqta'i aidan, jadi intinya adalah sujud sahwi tidak gugur. Ya, walaupun jarak pemisah ya antara selesai salat dengan dengan ingatnya dia akan kelupaannya itu jauh, ya, atau dia sudah berpindah tempat dan seterusnya. Baik, itu pendapat yang paling rajih, wallahu a'lam. Wa min al-akhta'i aidan, dan di antara kesalahan-kesalahan di dalam sujud sahwi juga adalah fil halat as-sabiqah qira'atu tasyahhud ba'da sujud sahwi, yaitu membaca tasyahud sudah sujud sahwi. Ya, sujud sahwi 2 kali sujud, setelah itu kan tasyahud. Nah, ada sebagian orang yang membaca tasyahud. Nah, tidak perlu lagi membaca tasyahud pada sujud sahwi. Sujud sahwi sujud 2 kali sujud kemudian salam, selesai. Ada yang membaca tasyahud sesudah sujud sahwi, yaitu sebelum salam. Nah, di sini beliau mengatakan memang ada hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Baihaqi, Ibnu Jarud, dari hadis Imran bin Husain, dia mengatakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas, fasaha fi salatihi, fasajada sajdatay sahwi, thumma tashahhada, thumma sallam." Rasulullah pernah salat mengimami manusia, kemudian beliau lupa dalam salatnya. Lalu beliau melakukan sujud 2 kali sujud, yaitu sujud sahwi, kemudian beliau bertasyahud, kemudian salam. Ini hadisnya. Akan tetapi hadis ini baik. Hadis ini baik. Ya, walaupun Al-Imam Hakim mengatakan sahih ala syarti sahihain dan disepakati oleh Az-Zahabi. Nah, ini di hadis ini disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi. Namun ya, penulis mengatakan tidak benar, karena As'ad bin Abdul Malik, salah seorang perawi di dalam sanad hadis tersebut, walaupun dia seorang perawi thiqah, namun Muslim tidak pernah mengeluarkan hadisnya di dalam sahihnya. Ya, dan Al-Imam Al-Bukhari hanya meriwayatkannya secara muallaq di dalam kitab sahih. Jadi tidak menurut syarat Bukhari dan Muslim. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun gharib. Hadis ini hasan gharib. Dalam sebagian naskah ada tambahan hasanun gharibun sahih. Nah, beliau mengatakan wa hadha sanad wa in kana zahiruhu sahih. Sanad ini walaupun kelihatannya sahih, fa inna dzikra tasyahhud qabla salam min sujud sahwi syadz. Hanya saja penyebutan tasyahud, yaitu kemudian beliau bertasyahud kemudian salam. Nah, penyebutan tasyahud di sini adalah lafal yang syadz. Syadz artinya menyelisihi perawi-perawi yang lebih thiqah darinya. Ya, yaitu dari As'ad bin Abdul Malik. Dia terpisah seorang diri dalam penyebutan tasyahud dalam sujud sahwi atau ketika sujud sahwi. Nah, demikian hadis. Dan hadis ini sebenarnya sahih, namun tanpa tambahan kemudian beliau bertasyahud kemudian salam. Jadi tambahan tasyahud di dalam hadis ini adalah tambahan yang syadz, yaitu tambahan yang tidak sahih. Intinya adalah ya, tasyahud di dalam sujud sahwi itu tidak disyariatkan, tidak ada, karena tidak ada hadis yang sahih menjelaskannya. Jadi fatabata bidzalika anna al-hadits thabitun bi ghairi hadhihi ziyadah. Jadi jelaslah bahwasanya hadis ini sahih tapi tanpa tambahan tersebut, yaitu tambahan kemudian beliau bertasyahud kemudian salam, itu tidak ada. Wa yadullu ala dzalika anna Muhammad bin Sirin qila lahu. Dan dalil lainnya adalah ya bahwasanya Muhammad bin Sirin pernah ditanya
Fatasyahud, adakah tasyahud yakni ba'da sujud sahwi, yaitu pada sujud sahwi? Maka beliau mengatakan lam asma' fit tasyahhudi syai'an. Aku belum pernah mendengar ada riwayat tentang tasyahud. Yaitu riwayat dari Nabi, hadis maksudnya. Aku belum pernah mendengar hadis tentang tasyahud pada sujud sahwi. Artinya Ibnu Sirin menafikannya. Muhammad bin Sirin menafikan adanya tasyahud pada sujud sahwi. Wa qala Ibnul Mundir mengatakan wala ahsabu at-tasyahhud fi sujud sahwi yathbutu. Dan menurutku, ya, tasyahud di dalam sujud sahwi tidaklah sahih. Ya, tasyahud di dalam sujud sahwi tidaklah sahih. Demikian juga Al-Baihaqi dia mengatakan akhta'a Ash'as fi marwa. Ash'as telah keliru di dalam riwayatnya, yaitu penambahan apa? At-tasyahud sebelum salam. Wallahu a'lam. Nah, dalam hal ini Aghraba Ibnu Turqimani rahimahullah, ya, ketika dia memberikan bantahan terhadap Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Al-Jawharun Naqi, idza'ama anna hadhihi ziyadah thiqah. Dia mengklaim bahwasanya ziyadah ini adalah ziyadah dari seorang perawi thiqah, dan ziyadah artinya tambahan dari perawi thiqah adalah sahih. Kata beliau, harus diterima. Kemudian Al-Hafiz membantahnya. Ya, wa ma dzakartu min at-tahqiq yarudduhu. Dan kata penulis, ya, apa yang telah aku jelaskan sebelumnya tadi cukup sebagai bantahannya. Yaitu beliau menegaskan sekali lagi bahwasanya tambahan itu tidak benar. Kenapa? Karena perawi-perawi yang lainnya tidak ada menyebutkan tambahan tasyahud. Lalu datang seorang perawi, walaupun dia thiqah, menyebutkan tambahan tasyahud. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan ziyadatu Ash'as syadzah. Bahwasanya tambahan dari Ash'as tadi adalah tambahan yang syadz, tambahan yang lemah. Jadi intinya, ya, riwayat tersebut lemah dan tidak benar, ya, perawi-perawi yang menyebutkan ataupun imam-imam yang menyebutkan adanya tasyahud sudah ataupun pada sujud sahwi. Fa hadza yu'akkidu sujud hadhihi ziyadah. Nah, ini semua menguatkan syadznya, ya, riwayat tersebut atau tambahan tersebut. Walakin qala Al-Hafiz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Namun Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan walakin warada fi tasyahhud fi sujud sahwi an Ibnu Mas'ud inda Abi Dawud wa Nasa'i. Namun di sana ada riwayat, ya, tentang tasyahud pada sujud sahwi dinukil dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Demikian juga dari Al-Mughirah yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi. Wa fi isnadihi ma du'fun. Namun kedua sanad dari kedua sahabat tersebut juga baik. Wa qad yuqal innal ahadits ats-tsalatsah fi tasyahhud bi ijtima'iha tarqi ila darajatil hasan. Mungkin ada yang mengatakan bahwasanya ketiga hadis tersebut kalau digabungkan maka bisa naik ke derajat hasan. Namun Al-Ala'i mengatakan walaisa dzalika bi'aini. Hal itu, ya, kayaknya tidak mungkin. Ya. Wa qultu wa la yufham min hadza anna al-hafiz yamilu ila taqwiyati hadhihi ziyadah. Ya, penulis mengatakan tidak bisa kita pahami bahwasanya Al-Hafiz Ibnu Hajar condong kepada ziyadah tersebut, yaitu dia menguatkan adanya tambahan itu. Fa innahu innama awrada hadzal kalam ala lisani man yadhunnu annahu ya'taridu 'ala al-hukmi bi sujudiha. Ya, karena beliau membawakan perkataan ini sebagai pemaparan terhadap orang-orang yang membantah hukum syadz bagi tambahan tersebut. Nah, demikian. Wa in kana sukutu mislihi an suqi hadzal i'tirad bi ta'aqqub alaihi ghairu sadid. Walaupun diamnya Ibnu Hajar terhadap bantahan tersebut itu tidaklah tepat kata beliau. Tanpa ada koreksi, tanpa ada catatan. Nah, demikian. Baik, nah di sini beliau membawakan beberapa syawahid yang menguatkan bahwasanya tidak ada tasyahud, ya, pada sujud sahwi. Nah, demikian. Yang pertama, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam
salat, yaitu dalam Sunan Al-Kubra, ya, secara marfu disebutkan jika kunta fi salatin fasyarakta fi salatin aw arba'in wa akbaru dhannika ala arba'in tasahhatta thumma sajadta sajdataini wa anta jalisun qabla an tusallima thumma tasahhatta aidan thumma tusallim. Jika ini yang apa namanya tadi yang menguatkan bantahan ataupun i'tirad tadi ya. Dikatakan ini riwayatnya dari Abdullah bin Mas'ud, jika engkau di dalam salat lalu engkau ragu apakah sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, namun berat kemungkinanmu 4 rakaat, ya kemudian engkau bertasyahud, ya lalu engkau sujud 2 kali sujud dan engkau tetap duduk sebelum engkau salam, kemudian engkau bertasyahud juga, kemudian salam. Abu Daud mengatakan, itu riwayatnya. Riwayat yang disebutkan atau disinggung tadi ya. Rawahu Abdul Wahid an Khatib wa lam yarfa'hu. Abdul Wahid meriwayatkan dari Al-Khatib namun tidak merafa'kannya, yaitu menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disetujui dan disepakati oleh wa wafaqa Abdul Wahid aidan Sufyan wa Syarik wa Israil. Dan ada beberapa perawi lain yang menyepakati Abdul Wahid, di antaranya adalah Sufyan, Syarik, Israil dan lain-lain. Fakhtalafu fi matnil hadis wa lam yusnidu. Mereka berbeda memang di dalam matan hadis, namun mereka tidak menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis mengatakan yusiru Abu Dawud ila annahu ukhtulifa an Khatib fi isnadihi bal aktharun rawahu mawqufan. Jadi para perawi masih berselisih di dalam sanad tersebut, namun kebanyakan dari perawi itu meriwayatkannya secara mauquf. Jadi intinya ini panjang pembahasan tentang sanad ya. Intinya adalah ya bahwa terlalu panjang pembahasan sanadnya. Yang sebenarnya tidak perlu juga, antum juga enggak mengerti mengenai sanad kan begitu ya. Jadi kita ringkas saja bahwasanya intinya ya beliau ingin menjelaskan bahwasanya ya tambahan itu lemah, yaitu tambahan tasyahud ya di dalam sujud sahwi, walaupun ada riwayatnya di sini beliau menyebutkan ada beberapa yang menyebutkan riwayat-riwayatnya, tapi semuanya itu lemah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Intinya tidak ada tasyahud pada sujud sahwi. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, itulah dia beberapa kesalahan di dalam sujud sahwi ya. Nah kemudian kita lanjutkan. Ya, setelah kesalahan di dalam sujud sahwi, beliau melanjutkan dengan sejumlah kesalahan orang-orang yang salat fil julus wa tasyahud wa taslim. Kesalahan orang-orang yang salat di dalam atau pada saat duduk, pada saat tasyahud dan salam. Min arkanis salat, di antara rukun salat adalah al-julusul akhir wa tasyahhud fihi. Di antara rukun salat adalah duduk terakhir atau duduk apa namanya kita katakan duduk tasyahud. Dan bertasyahud di dalam duduk tersebut, yaitu membaca tasyahud di dalam duduk tersebut. Wa yaqa'u ba'dul musallin fi majmu'ati aqsa'in fihima. Nah, sebahagian orang-orang yang salat ada yang jatuh dalam beberapa kesalahan di dalam dua hal ini, yaitu duduk tasyahud dan bertasyahud. Yang perlu di sini untuk diingatkan. Yang pertama adalah kesalahan ucapan assalamu alayka ayyuhan nabi di dalam tasyahud. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani ya di dalam sifat salat Nabi, yaitu kesalahan pengucapan assalamu alayka ayyuhan nabi di dalam tasyahud. Memang tasyahud yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat adalah assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya, akan tetapi ada riwayat dari Aisyah bahwasanya mereka itu para sahabat berhenti mengucapkan ya alaika sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Mereka membaca assalamu ala nabi, ya, menghilangkan kalimat ataupun kata alaika ayyuhan nabi, diganti menjadi apa? Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa
wabarakatuh. Nah demikian. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab sahihnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza shalla ahadukum falyaqul." Apabila salah seorang dari kamu mengerjakan salat, maka hendaklah dia membaca tasyahhud, yaitu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Seperti yang kita sebutkan bahwa inilah dia lafal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, "Wa qad warada fi ba'di turuqihi ma yaqtadi al-mughayyara baina zamanihi." Pada sebahagian jalur-jalur riwayatnya ada yang menyebutkan perubahan setelah zaman Rasulullah atau setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayuqalu bi lafzil khitab wa amma ba'dahu fayuqalu bi lafzil ghaibah. Pada saat beliau hidup maka diungkapkan atau diucapkan, dikatakan dalam bentuk khitab, yaitu assalamu alayka ayyuhan nabi. Alayka ada dhamir khitab di sini, ka. Artinya apa, Kak? Assalam, keselamatan atasmu wahai nabi. Nah demikian. Wa amma ba'dahu, adapun sesudah beliau, yaitu sesudah beliau wafat, fayuqalu bi lafzil ghaibah, maka diganti dengan lafal ghaibah. Menjadi apa? Assalamu ala nabi. Ya. Salam kesejahteraan atas nabi, Jadi tidak lagi disebutkan atau dimunculkan di situ domir khitabnya, domir mukhatabnya, yaitu alaika, alaika ayyuhan nabi. Baik. Di dalam kitab Al-Istizan dalam Sahih Al-Bukhari ada hadis disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu setelah menyebutkan hadis tasyahud. Ibnu Mas'ud mengatakan, wa huwa baina dhahranaina. Nah, kami ucapkan itu, yaitu lafal tersebut ketika kami berada di tengah-tengah beliau, yaitu ketika beliau masih hidup. Falamma qubida, ketika beliau wafat, qulna, maka kami mengatakan assalamu yakni ala nabi. Assalamu ala nabi. Nah demikian. Jadi sebagaimana kaidah mengatakan ar-rawi adra bima rawa. Perawi lebih tahu tentang apa yang diriwayatkannya. Yang mengganti lafal tersebut dari lafal khitab kepada lafal ghaib, dhamir ghaib, itu adalah Abdullah bin Mas'ud sendiri yang meriwayatkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Jadi perawi lebih tahu tentang apa yang diriwayatkannya. Nah, jadi ini bukanlah suatu bid'ah. Sebagian orang mungkin menganggap hal ini aneh, karena mereka biasa membaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Nah, para sahabat sendiri yang mengoreksi ini, lalu mereka menggantinya dengan apa? Assalamu ala nabi. Baik. Hadza waqa fil Bukhari. Itulah dia riwayat yang terdapat di dalam Sahih Bukhari. Nah, Abu Awana di dalam sahihnya, demikian juga As-Sarraj, demikian juga Zawzaki, demikian juga Abu Naim Al-Asbahani, kemudian juga Al-Baihaqi meriwayatkan dari beberapa jalur sampai kepada Abu Nuaim Sahih Al-Bukhari dengan lafal falamma qubida. Nah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, qulna assalamu ala nabi bihasbi lafzi yaitu tanpa ada yakni lagi. Riwayat sebelumnya tadi falamma qulna assalamu yakni ala nabi. Dalam riwayat yang lain tanpa yakni, yaitu assalamu ala nabi, yang menunjukkan lafal yang dibaca. Lafal yang dibaca yaitu assalamu ala nabi. Itulah dia riwayat dari Ibnu Mas'ud sendiri yang menyatakan perubahan dari assalamu alayka ayyuhan nabi kepada assalamu ala nabi. As-Subki mengatakan setelah menyebutkan riwayat ini, beliau mengatakan in sahih hadis sahabat, jika hal itu sahih dari para sahabat, dalla ala anna al-khitab fi salam ba'da nabi ghairu wajib, menunjukkan bahwasanya khitab fi salam ba'da nabi, yaitu pada saat salam sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah Nabi itu ghairu wajib. Fa yuqal assalamu ala nabi.
maka dikatakanlah assalamu ala nabi, yaitu khitab dirubah. Qultu wa qad sahha bil raih, dan riwayat itu ternyata sahih ya. Qultu di sini aku katakan di sini itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan hadis itu sahih tanpa diragukan lagi. Nah demikian. Baik, seperti itu. Qad wajadtu lahu mutabi'an qawiyan. Nah, apalagi di sana ada penguatnya, yaitu yang memperkuat ya perubahan lafal tersebut. Ya, Abdul Razzaq meriwayatkan dari Ibnu Jurayj, dia mengatakan ya, atau telah mengabarkan kepadaku bahwasanya sahabat kanu yaqulun wan nabiyyu hayyun. Dulu para sahabat mengucapkan ataupun membaca saat Nabi masih hidup, assalamu alayka ayuhan nabi. Falamma mata, ketika beliau wafat, yaitu ketika Rasulullah sudah wafat, qalu, mereka mengatakan assalamu ala nabi, dan syaratnya sahih. Syaratnya sahih. Jadi mereka para sahabat menggantinya, dan tidak ada, ya belum ada riwayat yang menyebutkan ada sahabat yang menyelisih pendapat ini. Jadi seolah-olah ini adalah ijma' di kalangan mereka bahwasanya mereka mengganti ya lafal tersebut ya dari lafal khitab menjadi lafal ghaib, dari assalamu alayka ayyuhan nabi menjadi assalamu alan an-nabi. Karena di antara hikmahnya adalah untuk menepis ya adanya istighosah, adanya doa, permohonan ya permintaan kepada orang yang sudah mati dengan lafal khitab. Ya, nah demikian. Baik. Wa qala Ibnu Hajar Al-Asqalani aidan, Ibnu Hajar juga mengatakan fadhahir annahum kanu yaqulun assalamu alayka ayuhan nabi bikafil khitab fi hayatin nabi. Zahirnya adalah para sahabat dulu mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi, yaitu dengan kaf alayka ayuhan nabi pada saat beliau masih hidup. Falamma mata Nabi sallallahu alaihi wasallam taraku al-khitab. Nah, setelah Rasulullah wafat, ketika Rasulullah sudah wafat, tidak berada di tengah-tengah mereka lagi, maka mereka para sahabat meninggalkan kaful khitab, yaitu meninggalkan ucapan alaika ayyuha. Pada ayyuhan itu mengisahkan bahwasanya mereka meminta kepada sesuatu yang mati, sesuatu yang sudah mati. Wa dzakaruhu bi lafzil ghaibah fasaru yaqulun assalamu ala nabi. Maka mereka pun sepakat ya bahwa lafal tasyahud sesudah Rasulullah wafat adalah assalamu ala nabi. Nah, ini penting ya karena mungkin sejak kecil kita diajarkan assalamu alayka ayuhan nabi. Ya, demikian juga kebanyakan atau mayoritas kaum muslimin masih membacanya dengan apa? Assalamu alayka ayuhan nabi, dengan dalil bahwasanya itulah yang ditemukan dalam riwayat. Mereka tidak melihat bahwasanya ada riwayat lain yang menjelaskan bahwa itu sudah diganti. Dan yang meriwayatkan penggantian itu adalah perawi yang meriwayatkan hadis tersebut, yaitu hadis assalamu alayka ayuhan an-nabi. Dan diriwayatkan juga secara umum dari seluruh sahabat tanpa ada sahabat yang mengingkarinya. Jadi ini adalah semacam ijma' di kalangan sahabat. Baik. Jadi ini jangan dilupakan, yaitu penggantian lafal assalamu alayka ayuhan nabi menjadi assalamu ala nabi. Nah, dalam hal ini masih banyak ya kaum muslimin yang keliru atau salah. Nah, kemudian kesalahan berikutnya di dalam tasyahud adalah tambahan lafal sayyidina di dalam tasyahud atau di dalam salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat ya maupun di luar salat. Ya, qala Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi lil ulama'i ikhtilafun fi ziyadati lafzi sayyidina fi sholati ala nabi. Para ulama berselisih pendapat tentang tambahan lafal sayyidina di dalam salat, ya di dalam selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqaftu ala su'alin rufi Ibn Hajar Al-Asqalani fa ajaba anhu ajada. Hakahu binafsihi. Nah, aku telah menemukan, kata beliau, satu pertanyaan yang diajukan kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang masalah ini. Artinya, Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah ditanya. Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah ditanya tentang hal ini. Adakah tambahan ya sayyidina di dalam salawat ya Rasulullah, yaitu salawat atas Nabi? Maka beliau memberikan jawaban.
Ya, Su'ila al-Hafiz Ibnu Hajar an sifatis shalah 'ala Nabi. Ibnu Hajar pernah ditanya tentang sifat salat atas Nabi di dalam salat dan di luar salat. Sawa'un qila biwujubiha aw binudbiha. Baik, ya, dikatakan bahwasanya salawat itu wajib ataupun mandub, mustahab. Hal yustaratu fiha an yasifahu bisijadah? Apakah disyaratkan penyebutan siyadah yaitu sayyidina bi ayatul masalan, misalnya dengan mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau ala sayyidil khalqi atau sayyidi waladi Adam, atau yaqtasiru ala qawlihi Allahumma shalli ala Muhammad, atau dia cukup mengatakan dan membaca Allahumma shalli ala Muhammad. Ayyuhuma afdal? Manakah yang lebih afdal? Al-isyan bila siyadah likauniha sifatan sabitatan lahu. Apakah menambahkan lafal sayyidina karena itu adalah sifat yang sahih bagi Rasulullah, benar dan sahih, ada dalilnya. Beliau mengatakan anna sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyid, ya, dari anak cucu Adam. Aw adamul isyan bi adami wurudi dzalika fil athar, atau tidak menambahinya, tidak mengucapkan sayyidina karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Maka beliau menjawab, fa ajaba radhiyallahu rahimahullah. Beliau mengatakan, "Na'am, ittiba'ul alfaz al-ma'thurah arjah." Benar, mengikuti lafal yang ma'thur, yaitu mengikuti lafal yang tercantum dalam riwayat, itu lebih kuat. Nabi mengajarkan kepada kita salawat. Ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami bersalawat atas kamu? Maka Rasul mengatakan, katakanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi Nabi sendiri mengajarkan para sahabat tanpa tambahan sayyidina. Dan itu yang tercantum dalam nas, itu yang tercantum dalam riwayat, dan mengikuti lafal yang tercantum dalam riwayat, kata beliau, ya, jawaban Ibnu Hajar al-Asqalani, itu arja, lebih kuat. Wala yuqal, dan tidak bisa dikatakan la'allahu taraka dzalika tawadu'an minhu. Mungkin beliau tidak menyebutkannya karena beliau untuk menunjukkan tawadu, karena ketawaduan beliau. Wa ummatuhu manduba ila an taqula dzalika kullama dzukir. Adapun umat beliau dianjurkan untuk menambahkan sayyidina jika dia menyebutkan nama Muhammad atau nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna naqul, karena kita mengatakan, karena kita katakan, ini perkataan Ibnu Hajar, "Lau kana dzalika rajihan." Kalaulah demikian itu yang lebih kuat, itulah yang benar. La ja'ani sahaba summa an tabi'in. Tentunya akan datang riwayat dari sahabat. Artinya apa? Akan ada penukilan dari sahabat bahwasanya mereka membaca sayyidina. Nah, sampai sekarang ini belum ada riwayat dari sahabat yang mana mereka menambahkan sayyidina. Summa an tabi'in, kemudian dari para tabi'in, tentunya akan ada riwayat dari tabi'in yang mana mereka menambah lafal apa? Sayyidina. Itu juga enggak ada riwayat dari sahabat dan tidak ada juga dari tabi'in. Walam nakif fi syai'in min al-athar an ahadin min as-sahabah wala tabi'in. Dan kami belum menemukan satupun asar dari sahabat maupun tabi'in yang menyebutkan adanya tambahan lafal sayyidina. Annahu qala dzalika ma'a kathrati ma warada anhum min dzalika. Bahwasanya mereka menambahkan hal itu. Padahal banyak riwayat-riwayat dari mereka berkaitan tentang salawat, tentang salat. Ya, wa hadza al-Imam Syafi'i a'lallahu darajatahu. Nah, ini sebagai contohnya al-Imam Syafi'i, semoga Allah meninggikan derajatnya. Wa huwa aktsarun nasi ta'ziman lin-nabi. Beliau adalah orang yang paling paling sering mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fi khutbati kitabihi alladhi huwa umdatu ahli madhhabihi. Beliau menyebutkan di dalam khutbah, yaitu dalam muqaddimah kitab beliau, yang menjadi pegangan. Kitab itu menjadi pegangan bagi pengikut mazhab beliau, yaitu kitab apa? Beliau mengatakan Allahumma shalli ala Muhammadin. Nah,
Al-Imam Syafi'i sendiri ketika bersalawat atas Nabi di dalam muqaddimah kitabnya, beliau mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammadin. Kenapa ini diungkapkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani? Karena yang menambah sayyidina ini adalah pengikut mazhab Syafi'i. Nah, di Indonesia ini masyhur kan begitu ya. Di mazhab-mazhab yang lain tidak ada. Mazhab Malik, Ahmad dan apa namanya? Hanafiyah itu tidak dikenal tambahan ini. Tambahan ini dikenal masyhur di kalangan pengikut mazhab Syafi'i. Ya, seperti di Malaysia, di Indonesia kan begitu ya. Masyhur ini. Harus ada tambahan sayyidina. Ya, kalau enggak ada tambahan sayyidina berarti tidak menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan kepada mereka, ya, Al-Imam Syafi'i sendiri di dalam muqaddimah kitabnya, yaitu menjadi pegangan kalian, ya, wahai pengikut para mazhab Syafi'i, itu beliau mengatakan Allahumma shalli ala Muhammadin. Enggak ada di situ sayyidina. Nah, demikian. Baik. Nah, di sini ada catatan. Wa minal jadir bidzikri an usiraha huna ila umur. Nah, di sini perlu juga untuk diingatkan. Yang pertama, wad'u hadis. Maudu'nya hadis, la tusayyiduni fi shalah. Janganlah kalian membaca sayyidina fi shalah. Nah, ini hadisnya tidak sahih. Wa huwa malhun. Ini salah juga dalam pengucapan ataupun dalam penyebutan lafalnya. Wasihatul lafzi, yang benar sebenarnya adalah la tusawwiduni wa huwa haditsun lam yasih wa lam yathbut an Rasulillah bal la asla lahu. Walau sahha lakana dalilan lana ala sihhati ma dzakarna. Hadis ini tidak sahih. Ada hadis yang berbunyi la tusayyiduni. Ini salah lafalnya. Yang benar adalah la tusawwiduni. Ya. Itu yang benar seharusnya menurut kaidah bahasa Arab, kaidah sharaf. Dan hadis ini juga enggak sahih. Sudah salah lafalnya, dia juga tidak sahih. Lam yasbut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kita memang tidak berpendapat adanya tambahan sayyidina. Kalaulah kita tidak bersikap insaf, mungkin kita sahihkan saja hadis ini. Karena hadis ini adalah dalil bagi kita yang melarang penambahan sayyidina. Tapi kita bersikap insaf, adil. Artinya apa adil di sini? Hadis ini tidak sahih dan tidak kita jadikan dalil untuk membantah pendapat dan perkataan orang-orang yang mewajibkan penambahan sayyidina. Nah, ini termasuk salah satu insafnya, yaitu adilnya ahlu sunnah dan ahlu hadis. Yang kedua, anna jumhurul musallin fi salatihim 'alan nabi, bahwa kebanyakan orang-orang yang salat ketika membaca salawat atas Rasulullah di dalam salat, yulafiquna sighah min majmu'is sighil masru'ah. Mereka yulafiqun artinya mencampur aduk antara satu lafal dengan lafal yang lainnya, antara satu sighah yaitu satu bacaan salawat dengan bacaan lainnya. Ya, fajluhum yaqulun, kebanyakan dari mereka membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa la yusra hadha at-talqir. Idil asal fil ibadat at-tawqif. Tidak boleh mencampur adukkan antara satu lafal tasyahud dengan tasyahud yang lain. Di sana ada beberapa bentuk salawat. Ya, ada beberapa bentuk salawat atas Rasulullah. Nah, salawat atas Rasulullah ini harus dibaca seperti riwayatnya. Tidak boleh dicampur antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Baik. Karena asal di dalam ibadah itu adalah tauqif, yaitu tauqifiyah. Tidak boleh ya sembarangan. Misalnya apa? Antum ada beberapa doa istiftah. Itu tidak boleh dicampur aduk. Seperti bacaan itu ya. Wajjahtu wajhiya lillah. Mereka Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, itu campur aduk. Ya, ini ada satu bagian digabungkan lagi dengan doa yang lain. Nah, enggak boleh menggabungkan satu doa dengan doa yang lain di dalam salat kemudian dijadikan satu. Kalaupun mau dibaca maka dibaca secara terpisah. Misalnya apa? Doa sujud.
Ada beberapa doa. Enggak boleh kita gabungkan. Ya, kita ramu, kita racik menjadi satu, enggak boleh. Tapi kita baca secara terpisah boleh. Demikian ikhwan fillah azan ya Allah wa ikum jami'an dalam hal salawat atas Rasulullah. Demikian juga tasyahud at-tahiyatu lillah wa barakat wa salawat wa barakat. Nah, ini enggak boleh kita campur aduk antara satu tasyahud dengan tasyahud yang lainnya. Baik. Demikian juga salawat tidak boleh ditambahi dan tidak boleh juga dikurangi. Ya, harus dibaca seperti yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian konfidin. Nah, di sini beliau menyebutkan ada dua macam ya. Kama qaddamna. Talfiq min sigatain. Ya, ini adalah campuran dari dua bentuk salawat. Nah, dia ada dua salawat dan ini yang benar. Yaitu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Sementara kebanyakan itu membaca Hamidun Majid, innaka Hamidun Majidnya cuma sekali. Kemudian mereka menambahkan fil alamin. Sementara itu tidak ada ya di dalam riwayat ini. Fil alamin ada di dalam riwayat yang lain, yaitu Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu dia. Jadi lafal ini harus dibaca sebagaimana adanya. Tidak boleh dicampur aduk menjadi satu. Nah, demikian ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang mencampur aduk doa di dalam salat itu tidak boleh. Karena salat itu Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Tapi kalau antum membaca dua salawat bagaimana? Yaitu kita baca dua salawat. Misalnya imam enggak selesai baca lama kali kan gitu ya. Dia baca dua salawat. Boleh. Tapi dengan catatan tidak dicampur aduk menjadi satu. Demikian juga antum membaca lebih dari satu doa istiftah, lebih dari satu doa sujud, doa rukuk itu boleh. Enggak ada larangan. Ya, boleh dibaca lebih dari satu. Hanya saja tidak boleh dicampur aduk. Nah, demikian. Baik. Jadi harus seperti yang didapati di dalam riwayat. Nah, demikian yang penting. Itu saja mungkin ya, nanti akan kita lanjutkan masih berkaitan dengan tasyahud. Ya, kesalahan-kesalahan di dalam tasyahud. Baik. Ya, demikian, kalau ada yang bertanya silakan. Ya. Ya. Berisyarat dari awal ya. Sampai salam. Sampai salam. Iya, sampai salam. Nah, sampai salam berisyarat. Ya. Nah, kalau itu tidak ada riwayat yang menunjukkan adanya isyarat ya, jadi tidak perlu berisyarat. Ya Allah. Ya, duduknya tetap tawarruk. Nah, demikian. Ya. Ya. Kita sudah sahwi. Salat Isya. Ya. Tawarruk, kita taruh tawarruk. Ya. Sujud terakhir, sujud tasyahud. Duduk terakhir, duduk tasyahud tetap tawarruk. Setelah itu untuk sujud sahwi sebelum salam. Duduk lagi. Tawarruk lagi.
Di sujud sahwi, sujud dua kali sujud, duduk, kemudian duduk lagi. Karena bagaimana mungkin dua kali sujud tanpa ada duduk, kan begitu ya? Duduk tanpa ada bacaan, ya. Sujud lagi, bangkit, kemudian salam, selesai. Gak ada bacaan apa-apa, ya? Iya. Iya, salam seperti biasa. Ya kalau dia sebelum salam, berarti salamnya di akhir, yaitu ketika sujud sahwi. Nah, kalau dia itu sesudah salam sujud sahwinya, berarti dua kali salam, kan dari salam salat kemudian salam lagi. Ya sama kaifiyatnya, baik itu sujud sahwi sebelum salam maupun sesudah salam sama kaifiyatnya, enggak berbeda. Oh enggak, itu di luar. Sebelum salam. Iya. Sujud apa lagi? Gimana? 4 kali lah kalau mau dihitung. Sebelum salam. Sebelum salam kan sudah sujud 2 kali. Kemudian dia lupa. Berarti sujud 2 kali lagi. Dia sujud 2 kali, sujud saja begitu tanpa ada bacaan. Ya, sujud 2 kali kan nggak mungkin tanpa duduk. Ya, jedanya kan duduk. Lalu dia sujud, bangkit, sujud lagi, bangkit, salam, selesai. Itu sujud sahwi. Hah? Ya kalau ya dibaca, baca. Kalau dia sebagai imam diterapkan bacaannya supaya tahu orang-orang makmumnya bahwasanya dilakukan sujud sahwi. Ya, sama seperti sujud tilawah, sujud tanpa ada bacaan, naik lagi. Iya. 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 2 kali. Iya. Iya. Salam. Itu 2 kali sujud sahwi namanya. Sebelum salam. Sama aja. Kaifiyatnya sebelum salam dengan sesudah salam sama, enggak ada beda. Enggak dibedakan. Enggak ada perbedaan. Apa? Kitirat lah. Itu kan kitirat. Iya. Gitu. Balik, duduk. 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 Sujud sahwi karena lupa. Ya. Jadi kita salam. Kalau dia sudah salam. Salah itu. Iya. Nanti ada penjelasannya mungkin, coba ya. Kesalahan di dalam salam. Ada sebagian orang yang sunninya sudah salam, sudah lama salam. Dia nggak salam. Baca doa banyak-banyak. Ada juga. Kalau sunnahnya
para sahabat itu salam ketika mereka melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salam dan demikian. Baik. Ya. Apa? Nah. Ya ikutlah. Imamnya lupa. Ya sujudlah. Hah? Ya ingatkan ya, kalau nggak ada kesalahan ingatkan. Ya, subhanallah itu ucapan untuk mengingatkan kekeliruan di dalam sholat. Ya. Ya itu udah benar itu. Ya udah benar. Ya udah benar. Tak perlu. Nanti ngikut aja. Iya. Begitu. Karena sujud sahwi itu juga dianjurkan apabila terjadi syak. Syak ma'al yakin. Syak disertai keyakinan. Nah, boleh jadi dia benar-benar ragu, cuma ada yang diyakininya, kan begitu ya. Kita kan nggak tahu hatinya. Tahu kita hati si imam. Dia ragu-ragu atau nggak ragu-ragu, kan nggak tahu kita. Nah, kita diperintahkan untuk ikut dia, ikut si imam. Nah demikian. Percaya kita kepada dia membawakan sholat, kan begitu ya. Dan kita tidak tahu hatinya bagaimana, apakah dia dalam sholat itu tidak ragu seperti kita atau ragu-ragu, kan begitu. Nah, boleh jadi dia ragu. Ya, duduknya 2 kali atau 3 kali, kan begitu ya. Dia rasa 3 kali, kan begitu, dia rasa. Dan dia ragu. Nah, namanya keraguan itu kan dalam hati, nggak bisa dipaksakan. Orang jangan ragu ya. Dan nggak sama dengan hati kita para makmum yang mungkin tidak ragu, kan begitu. 2 kali, bukan 3 kali. Sementara dia ragu, kan nggak bisa dipaksakan. Ya, nah demikian. Atau menjaga subhanallah pun dia juga nggak ngerti. Nah demikian. Baik. Ya. Ikutilah. Iya. Nah, sama tadi itu. Ada imamnya udah salam. Nah ini juga sering kita lihat itu juga salah itu. Sebagian orang yang sholat, ya imam sudah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dia masih tasyahud lama kali baca doa gitu. Ini salah ini. Tidak ada alasan wah kan imamnya sudah selesai, terserahlah masing-masing. Oh ini nyambung lama kali gitu kan tidak benar. Jadi para sahabat itu mereka mengucapkan salam ketika Rasulullah SAW mengucapkan salam ke kanan. Mereka langsung mengucapkan salam tanpa menunggu salam ke kiri. Nah, sebagian orang yang sholat ada yang salah juga. Mereka menunggu imam salam ke kiri baru salam. Karena itu keliru. Yang benar yang diamalkan oleh para sahabat, dalilnya ada di Sahih Bukhari, ya bahwasanya mereka para sahabat itu salam ketika Rasulullah salam. Itu ke kanan. Jadi ketika imam salam ke kanan, mereka langsung salam, ikut salam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tanpa menunggu salam ke kiri. Nah demikian. Ya, kadang-kadang imam itu ada yang sekali salam saja dia. Nah, bagaimana kalau imamnya sekali salam saja, kan boleh. Assalamualaikum ke kanan kan begitu ya. Kemudian dia aja gitu. Ditunggu lah lama kali ini. Rupanya imamnya sekali salam aja. Atau lirih salam yang kedua, kan begitu bisa jadi. Jadi sunnahnya yang benar adalah jika imam salam ke kanan maka antum segera salam. Jangan tunda-tunda lagi. Wah, belum tuntas ini, enggak boleh. Sama seperti antum membaca ruku belum tuntas ruku sudah apa? Ya tidak. Ya, antum tidak belum lagi tuntas bacaan tidak dia sudah sujud misalnya, ikut sujud enggak. Jangan antum menuntaskan bacaan tidak, kan begitu. Sementara dia sudah sujud.
Nah, demikian. Artinya makmum tidak boleh mendahului imam dan tidak boleh juga terlambat dari imam. Nah, ya. 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 Ya, itu meninggalkan rukun. Bahkan meninggalkan satu rakaat penuh. Kalau kita meninggalkan rukun itu tetap harus menambah yang kurang. Ya, kalau misalnya satu sujud kita tinggalkan, maka kita apa? Kita sujud menambah satu rakaat. Ya, kalau 4 sujud berarti 2 rakaat kan begitu. Nah kalau kita tinggalkan 1 rakaat penuh, ya, salat 4 rakaat, kita lakukan 3 rakaat, maka kita harus menambah 1 rakaat. Ya, kita harus menambah 1 rakaat. Nah, ini adalah kekurangan. Kalau kita tambah, ya kita tambah 1 rakaat. Nah, ketika menambah 1 rakaat ini, ya sesudah tasyahud, kita melakukan sudah salam kita melakukan sujud sahwi dua kali sujud, kemudian salam. Nah, jadi sujud sahwinya dilakukan setelah kita menambah rakaat, sesudah salam. Baca tasyahudnya tetap, ya. 1 rakaat itu harus dengan tasyahud dibaca. Nah, sebelum dia sujud sahwi, dia salam kemudian baru sujud sahwi. Nah, demikian. Baik. Gimana? Oh enggak, itu enggak. Tidak. Itu tidak. Kesalahan bacaan, ya. Misalnya dia baca Allahumma ba'id baini wa baina keras dibaca. Oh, ini ada. Pikirnya latihan salat, sebenarnya bukan. Paham? Ya, demikian juga kalau imam misalnya lupa membaca amin kan gitu ya, diam saja dia. Atau semua imam dan makmum lupa baca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, diam semua kan gitu ya. Lalu langsung membaca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad misalnya. Nah, itu tidak wajib. Demikian juga kekurangan di dalam bacaan-bacaan zikir, sujud, ruku, tidak salat tidak sujud sahwi. Baik. Gimana? Wajib. Ya. Wajib. Ya, idza qala ghairul maghdubi alaihim faqulu amin. Qulu amin ini umum. Sebagaimana ya sami Allahu liman hamidah umum. Demikian juga kata ucapkanlah amin. Amin ini berlaku untuk imam dan makmum. Ya, semua membaca amin. Nah, demikian. Iya. Hanya saja keluar bacaan seperti ini tidak mewajibkan kita sujud sahwi. Baik. Ya. 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 Dia bacanya sir, salat jahat dia baca sir. Begitu.
Ya kita ikut terus lah. Ya tentunya kita ikut terus. Yang pertanyaannya mungkin apakah ada sujud sahwi atau tidak? Nah bacaan tidak ada sujud sahwinya. Kelupaan bacaan dia lupa baca atau salah di dalam membaca kan begitu ya? Ya awalnya Bismillahirrahmanirrahim ujungnya Qul huwallahu ahad gitu. Tapi dia keliru kan? Ada juga itu imam yang keliru. Bismillahirrahmanirrahim ujungnya walam yaunal maun wa yamnaunal maun ya salah dibaca. Ada juga kan begitu ya. Sebagian orang ada yang keliru baca Al-Fatihah. Ada. Nah demikian. Atau dia sebagaimana kita sebutkan lupa dia baca Al-Fatihah. Nah, atau seperti tadi. Ya, seharusnya dia baca keras jadi sir. Nah, untuk makmum ya, dia mengikuti imam. Dia mengikuti imam. Nah, kalau dia misalnya imamnya takbir kan begitu ya. Ruku. Sementara makmumnya belum baca Fatihah, enggak baca Fatihah, tentunya dia kan nunggu imam aja. Jadi enggak baca Fatihah, ruku, ya ruku. Jadi udah terhitung dapat rakaat itu. Enggak jadi masalah. Dan terus ikut salat sampai selesai. Sah. Ya. Ya kita kan nggak tahu imamnya baca atau enggak, kan itu urusan dia kan gitu. Ya mungkin dalam hati dia bacanya gitu. Udah dia baca, nah tanya sama dia, "Mam, tadi baca enggak?" Hah? Ya kalau tahu dia lupa kan begitu ya. Ya. Baca apalah, ingatkan alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya. Dibaca keras rupanya kan begitu. Namanya istiftah. Apa istiftah qiraah? Itu apabila salah atau ada kealfaan kan begitu ya. Nah seperti tadi imamnya lupa, seharusnya jahat dibaca sir, antum ingatkan, istiftah namanya. Antum teraskan alhamdulillahirabbil alamin itu. Oh ingat ya? Oh iya. Atau kalau dia keras ya, surat zuhur, dia baca alhamdulillahirabbil alamin, apa yang harus antum lakukan? Subhanallah, dia baca lagi alhamdulillah. Biarkan saja dia baca. Itu. Ini enggak bisa. Susah bacaan itu. Baca itu diingatkan. Kalau antum koreksi dia baca alhamdulillah, dia baca keras di zuhur ya. Dia baca keras alhamdulillahirabbil alamin. Tetap antum ingatkan subhanallah. Bingung dia. Apa ini katanya? Atau antum ingatkan alhamdulillahirabbil alamin juga. Sama bingung dia gitu. Salah di mana? Baik. Nah, ya mungkin dia berprasangka ini salat Jumat kan gitu ya. Nah, ada juga kejadian salat Jumat dia. Ya banyak. Itu kondisi di mana imam keliru ya. Tapi selama itu tidak meninggalkan misalnya gerakan ataupun satu kewajiban, ya gerakan-gerakan yang wajib atau rukun, maka tidak ada sujud sahwi. Wallahu a'lam. Iya. Itu salatnya nggak sah itu. Ada yang hilangkan tumanina. Kalau seperti itu imamnya salat, bagusnya antum salat lagi sudah salat itu. Karena imamnya nggak tumanina itu rukun. Nah, gitu. Mungkin ada yang bertanya begini. Ustaz, bagaimana kalau kekeliruan terjadi lebih dari satu kali? Apakah harus sujud sahwi berkali-kali? Enggak berkali-kali, satu kali saja. Ada pula kasus. Ya. Ya. Iya benar. Itu kekurangan. Ini udah terpisah dia. Terpisah kan? Ya terpisah. Artinya apa? Pertama dia sudah sujud sahwi karena dia lupa tasyahud. Ternyata ada Iya, kondisinya gini. Iya. Iya.
Ya sujud sahwi lagi. Sujud sahwi lagi. Iya bangkit satu rakaat. Ya 2 kali dalam dua salat yang terpisah ya. Nah demikian. Tapi dalam satu salat dia nggak boleh salat sujud sahwi berkali-kali. Nah demikian. Baik. Itu bisa terjadi. Ya. Ya. Ya ini makmum. Makmum juga baca waladolin. Makmum tetap wajib baca al-Fatihah bagi yang mewajibkannya. Nah, bagi yang tidak mewajibkannya berarti dia mendengarkan bacaan imam dan mendengarkan bacaan imam seperti membaca. Ya. Iya, karena dia diperintahkan untuk mendengar. Ini bagi yang tidak mewajibkan ya. Karena ada 2 pendapat masyhur di kalangan ulama. Yang pertama mengatakan membaca Fatihah itu wajib, baik sir maupun jahar. Nah, kalau demikian enggak jadi masalah. Kenapa? Karena dia juga baca ghairil maghdubi alaihim kan begitu. Nah, kalau iya sama lah. Bisa sama. Bisa ada 2 kemungkinan. Bisa dia mengikuti bacaan imam ya, dari awal dia ikuti. Bisa dia membaca sudah bacaan imam. Nah, sudah bacaan imam, artinya sudah imam membaca Al-Fatihah baru dia membaca Al-Fatihah. Ini bagi yang mewajibkan. Iya. Nah. Ya, idza qala ghair itu maksudnya yang ketika imam membaca ghairul maghdubi alaihim maka bacalah amin kan begitu. Baca amin. Nah, yang jelas setelah baca amin, ya kan? Makmum juga akan membaca nanti ghairul maghdubi alaihim walad dhalim. Jadi bacaan itu tetap dibaca oleh makmum walaupun tidak sebelum ataupun ketika imam membaca ataupun sebelum itu. Nah, demikian. Nah, kalau pendapatnya mengatakan tidak wajib membaca Al-Fatihah waktu imam membaca keras, artinya sholat jahar, ya, perintah di situ, ya, perintah bagi mereka yang mendengarkan bacaan imam adalah mendengar, menyimak. Jadi penyimakan mereka itu dianggap qiraat. Ya. Ada hadis barang siapa yang memiliki imam maka bacaan imam adalah bacaan dia. Nah, ketika dia menyimak bacaan imam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, tadi dia simak gitu ya. Nah, maka dia katakan apa? Amin. Bacaan imam adalah bacaan baginya. Man kana lahu imam fa qira'atul imam qira'atan lahu. Barang siapa yang salat berimam maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Jadi seolah-olah itu bacaan dia. Nah, demikian. Ini bagi yang berpendapat membaca Al-Fatihah di belakang imam pada salat jahar itu tidak wajib. Kewajibannya adalah agama menyimak. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, demikian. Jadi kedua-duanya bisa digabungkan. Artinya bisa dipahami dengan benar. Baik. Jadi yang rajih memang perbedaan pendapat yang tajam apakah dia wajib membaca Al-Fatihah atau tidak. Ya, pendapat yang rajih adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan kalau dia mendengar bacaan imam maka kewajibannya adalah mendengar. Kalau dia tidak mendengar bacaan imam, misalnya dia di luar jauh, luar kan gitu ya, maka kewajibannya adalah membaca. Nah, itu dia. Jadi lihat kondisinya untuk menggabungkan hadis-hadis yang ada. Wallahu a'lam. Nah, itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan lihat kondisinya. Ada kondisi di mana makmum itu mendengar bacaan imam karena dia tepat berada di belakang imam. Maka membacanya dia di belakang imam itu sia-sia. Kenapa? Karena dia dengar bacaan imam. Kewajibannya adalah menyimak, mendengar. Nah, kalau dia jauh dari imam, dia tidak mendengar bacaan imam, atau tidak jelas bacaan imam itu apa yang dibaca, kan begitu ya. Nah,
maka membacanya itu lebih baik daripada dia diam, tidak mendengar juga dan tidak membaca. Ngelamunlah kan gitu. Nah, itu dia kesimpulannya di dalam masalah itu. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi yang tanya? Ya. Enggak. Mana? Ya. Apa? Salat sunnah. Salat sunnah ada juga sujud sahwi. Iya. Salat wajib, salat sunnah ada sujud sahwi. Sama saja. Ada juga sujud sahwi dalam salat sunnah. Bukan hanya dalam salat wajib atau fardu saja. Iya. Yaitu kita makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Nah itu dia. Kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Jadi dua-duanya sama seperti apa yang dibaca oleh imam. Nah demikian. Ya, ada lagi? Ya, imam. Itu biasanya itu digabung-gabung itu. Ya, yang sahih itu bacaan salat malam. Ya. Bacaan iftitah Nabi untuk salat malam. Yang panjang itu ya. Nah, sebagian orang menggabungkannya. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Kemudian baru wajah-wajahnya. Itu enggak ada lafaz seperti itu dalam riwayat doa-doa iftitah. Nah, itu kesalahan juga. Nah demikian. Ya biarkan aja dia baca kayak gitu. Hah? Sah salatnya, cuma diingatkanlah, diajarkan kepadanya bahwasanya itu enggak benar. Jangan dia salat kan Allahumma ba'id gitu. Enggak ngerti dia. Maksudnya sah salatnya dengan bacaan yang salah. Dengan bacaan yang salah. Jadi dia tambah keinginan atau dia mengatakan assalamu alayka ayuhan nabiyyin begitu ya. Sah salatnya. Cuma itu kesalahan ya, menyalahi sunnah. Itu dia. Baik, demikian pertemuan kita pada malam ini. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.